Dekranasda merupakan lembaga nirlaba yang menjadi mitra pemerintah pada sektor pengembangan kerajinan. Dekranasda fokus pada usaha kerajinan yang menjadi salah satu sektor yang sangat strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kekayaan budaya harus terus dilestarikan, dikembangkan, dan dipelihara. Karena salah satu budaya Aceh yang terukir pada kerajinan tradisionalnya merupakan budaya yang kita banggakan, membuat kita harus terus berperan aktif dalam melestarikannya. Dan mengingat bertambahnya usia para perajin, sehingga memerlukan generasi baru untuk tetap melanjutkan keberadaan, membuat kita generasi muda harus turut menjaga budaya tersebut. Serta perkembangan zaman yang semakin meningkat membuat kita harus mengembangkan kerajinan yang kita miliki sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Visi utama dari Dekranasda Aceh adalah memakmurkan pengrajin. Adapun misi utamanya adalah pertama, melestarikan warisan budaya Aceh. Yang kedua, melindungi industri kerajinan dalam kompetisi global. Yang terakhir adalah mempromosikan produk kerajinan Aceh agar dapat menembus pasar dalam dan luar negeri. Banyak hal yang telah dilakukan dalam masa 2 tahun kepemimpinan Ibu Darwati Agani dan saya sendiri, Ibu Diah Erti Dawati, untuk membina dan mengembangkan kerajinan daerah sebagai salah satu upaya untuk memakmurkan perajin Aceh. Usaha kerajinan sangat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan. Adapun tugas dan fungsi utama dari Dekranasda adalah yang pertama, yaitu menjadi wadah bagi pembinaan produksi kerajinan sebagai warisan budaya bangsa. Yang kedua adalah sebagai wadah penyalur aspirasi dan komunikasi timbal balik anggota, pengurus, dan pemerintah. Yang ketiga adalah wadah sebagai usaha ekspor non-migas dan mensukseskan pembangunan nasional. Banyak hal yang telah dilakukan untuk membina dan mengembangkan kerajinan daerah sebagai salah satu upaya memakmurkan perajin di Aceh. Upaya-upaya Dekranasda Aceh dalam memakmurkan pengrajin yang selama ini telah dilakukan, salah satunya adalah mempopulerkan motif Aceh dengan mendesain motif Aceh pada pakaian yang dikenakan baik pada acara formal seperti resepsi pernikahan maupun pada pakaian yang dikenakan sehari-hari oleh pria maupun wanita. Mempopulerkan pemakaian tenun Aceh, kasab Aceh, dan bordir Aceh baik pada tas, pakaian, dan keperluan rumah tangga. Salah satu pilot project dari Dekranasda Aceh, yaitu masing-masing kabupaten kota memiliki satu desa kerajinan yang merupakan representatif dari seluruh kabupaten kota. Dalam menyamakan visi misi serta program kerja Dekranasda dan evaluasi terhadap berbagai program kerja setiap tahunnya, rutin dilaksanakan Rakerda Dekranasda se-Aceh dengan lokasi yang berpindah-pindah pada 23 kabupaten kota yang dipilih oleh para peserta Rakerda. Dalam rangkaian Rakerda juga digelar pameran produk kerajinan dan makanan unggulan dari masing-masing kabupaten kota. Juga untuk menggali potensi dari daerah, dilaksanakan kegiatan lomba desain busana kreasi daerah.
Sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan kerajinan Aceh pada event nasional, pada tahun 2020 Aceh akan menjadi ikon pada pameran Inacraft 2020. Event ini merupakan ajang yang sangat bergengsi bagi pelaku usaha kerajinan untuk bisa berpartisipasi. Ini juga merupakan pameran kerajinan terbesar se-Asia Tenggara dengan jumlah buyer mencapai 20.000 orang dan terus meningkat setiap tahunnya. Kita mengharapkan para perajin kita dapat memanfaatkan peluang yang sangat bagus ini. Aceh mempunyai 23 kabupaten kota yang masing-masing kabupaten kota tersebut mempunyai kerajinan yang khas. Keunikan kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin di setiap kabupaten menghasilkan keberagaman, membuat Aceh semakin kaya dengan seni dan budaya yang secara turun-menurun diwariskan oleh nenek moyang bangsa Aceh. Adapun kerajinan sulaman benang emas atau kasap ada di beberapa kabupaten yaitu Aceh Besar, Pidi, Aceh Utara, Aceh Barat, Abdia, Singkil, dan lainnya. Kerajinan anyaman ada di Pidi, Biren, Aceh Timur, dan Simelu. Adapun kerajinan kayu kelapa ada di Sabang. Kerajinan tenun atau songket di wilayah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Kupiah Meketup dari Pidi yang sekarang ini pengembangannya sangat pesat, di mana kupiah Meketup sudah dapat dipakai sehari-hari dengan desain dan model yang sangat menarik. Ayo bangga menggunakan produk Anak Nangro. Sabang merupakan daerah kepulauan yang otomatis biasanya di kepulauan itu banyak terdapat pohon kelapanya. Kami melihat pohon kelapa di Pulau Sabang ini begitu banyak, dan dari Dekranasnya berinisiatif dengan banyaknya pohon kelapa yang mungkin dari masyarakatnya itu sebagian terbuang. Dari limbah itulah dari Dekranas mencetuskan gimana limbah pohon kelapa ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dari situ Dekranas membuat berbagai inovasi, contohnya yang seperti kita lihat ini, dan masih banyak lagi yang kita ciptakan dari pohon kelapa itu. Yang kita gunakan pun jadi memang murni dari limbah masyarakat yang dikasihkan bahan bakunya ke kita gitu. Alhamdulillah dari Dekranas kita memiliki pengrajin kurang lebih sekitar 20 orang. Sebagian yang menyiapkan bahan baku di luar daripada produksi, dan sebagian bekerja di bengkel gitu. Dan ini adalah salah satu hasil pengrajin Dekranas Kota Sabang yang telah mengikuti Dekranas Award untuk mewakili Provinsi Aceh. Kerajinan kayu kelapa ini di dalam pasar itu sangat banyak peminatnya, sehingga kita dari pengrajin Sabang agak kewalahan. Makanya kita daripada Dekranas Kota Sabang melalui Ibu Ketua Dekranas, kita membina pengrajin-pengrajin untuk ke depan dan meningkatkan SDM tentang kerajinan kayu kelapa. Dekranas juga telah membina pengrajin bordil untuk ciri khas Kota Sabang gitu. Yang mana ciri khas kita yaitu bungong u. Jadi kita satu paket dari batang kelapanya kita produksi sampai dengan ke kita tuangkan di kain gitu. Bordilnya kita alhamdulillah sudah mendapat hak paten untuk 50 tahun ke depan.
sesuai dengan visi Dekranasda Kota Banda Aceh ingin memakmurkan perajin. Dekranas selama ini membuat pelatihan menjahit tas bordir motif Aceh dan pelatihan menjahit baju bordir. Kita juga punya tenun songket, yaitu berlokasi di Lam Guguk. perajin, artinya meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini tentunya perajin harus mampu meningkatkan produksinya baik secara kualitas, kuantitas, dan berkelanjutan. Untuk itu, kami semua memberikan pembinaan-pembinaan kepada mereka, para perajin, baik secara langsung maupun tidak langsung,
Artinya, pembinaan bisa langsung kami ke tempat mereka memproduksi barang atau ke rumahnya. Kadang-kadang juga kami berikan saran perbaikan di tempat mereka memasarkan barang. Intinya, kapan dan di mana saja, Dekranasda PD selalu siap dan tetap melakukan pembinaan ke arah yang lebih baik. Setelah ada binaan dari Dekranasda, alhamdulillah saya sudah membuat motif-motif terbaru maksudnya. Setelah itu saya beralih dari cuman bantal kursi, kemudian saya buat menjadi tas, dompet, dan lain-lainnya. Anyaman pandan yang terdapat di beberapa kecamatan, terutama di Kecamatan Trenggading, Pantai Raja, Ulim, Merah Dua, dan Merdu. Sebagian besar penduduk Pidijaya merupakan petani dan nelayan, sehingga kerajinan anyaman pandan ini dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Dari anyaman pandan ini yang dianyam menjadi tikar, kemudian dibuat beberapa produk, yaitu produk turunannya, yaitu seperti kotak tisu, tikadu, kemudian kotak perhiasan, sandal untuk yang biasa digunakan di hotel, kemudian tas, tikar besar yang bisa kita letakkan sebagai pengganti hambal, kemudian tikar sajadah untuk sholat, dan juga beberapa produk lainnya. Dalam membantu pengrajin, Dekranasda Kabupaten Pidijaya berupaya membina pengrajin dari mulai pembinaan dengan melakukan pelatihan sampai kepada pemasaran produk yang dihasilkan oleh pengrajin. Untuk offline, produk-produk yang dihasilkan oleh pengrajin Pidijaya dapat dibeli di showroom Dekranasda Kabupaten Pidijaya. Untuk penjualan secara online dapat diorder melalui Instagram Dekranasda Kabupaten Pidijaya, yaitu @dekranasda_pidijaya. Perajin Pidijaya semakin hari semakin bertambah. Untuk itu kita membentuk kelompok-kelompok baru supaya lebih mudah mengkoordinir kelompok-kelompok ini, karena dapat meningkatkan ekonomi keluarga daripada perajin itu sendiri.
sebagai Ketua Dekranas Da telah membina beberapa desa di Kabupaten Banda Meriah. Untuk saat ini yang sudah berjalan kita bina itu sekitar 36 desa. Kemudian di samping Kerawang, kami sebagai ketua berharap ada satu hal lain seperti SAL ya, itu juga ukiran Kerawang, kalau warna khasnya warna hitam gitu ya. Dan sekarang kita buat modifikasi secara modern, ada yang warna khas warna kuning ataupun warna hijau atau yang warna yang lainnya sesuai permintaan gitu ya. Dibimbing ya sama orang kantor Dekranas. Kami sering juga dikasih pelatihan, kayak kemarin juga kami baru aja mengikuti pelatihan tentang desain Kerawang Gayo. Terus kami juga misalnya orang Dekranas itu ada kegiatan perlu baju persatuan, pastinya nanti dioper ke kami untuk mengerjakan bajunya. Kami menjabat Ketua Dekranas Kabupaten Aceh Tengah, banyak sudah yang kami lakukan untuk terutama kerajinan etnis Kerawang Gayo. Kerajinan Kerawang Gayo, di sini kami melihat bahwa Kerawang Gayo ini bukan saja dapat dibuat untuk baju, bahkan keindahannya itu bisa kita buat beragam kerajinan yang dibuat dari Kerawang Gayo. Nah, pada saat itu kami sudah mulai membuat meteran. Di awal kami menjadi ketua meteran. Alhamdulillah saat ini sudah sangat banyak macam ragam meteran sesuai dengan berapa jumlah yang ada di jumlah ada Kerawang Gayonya bermacam-macam variasi, ada mun berering, mun berangkat dan yang lain-lain. Ini alhamdulillah Bapak sudah mulai maju pesat, dan juga kami sudah membuat bros Kerawang Gayo. Bros Kerawang Gayo juga kami sudah membuat selop Kerawang Gayo sendal, dan bahkan kami membuat gordin Kerawang Gayo yang sudah mulai booming. Ibu Diah juga Ibu PLT Gubernur Aceh sudah meminta taplak meja Kerawang Gayo dengan gorden Kerawang Gayonya. Juga sudah kami membuat juga hiasan dinding. Banyak lagi Pak macam-macamnya kami buat, semua dari Kerawang Gayo. Hiasan dinding, selop, mukena, jilbab, dari istilahnya dari baju sampai ke hiasan. Semua ini sudah dibuat Pak dari Kerawang Gayo. Jadi sampai hari ini kami juga sudah mulai melihat pengrajin. Kami minta sosialisasi kecamatan, satu kecamatan punya satu andalan untuk kerajinan yang sesuai dengan yang ada hasil bahan baku yang ada di kecamatan masing-masing. Contohnya seperti Kerawang Gayo yang udah ada rumah Kerawang Gayo di Kecamatan Bebesen.
Kerawang Gayo itu sangat mengagetkan di masyarakat Gayo sini. Mungkin masyarakat luas juga seperti itu. Kenapa begitu? Karena ini kan belum pernah diproduk, sama sekali belum pernah diproduk. Itu saya cerita awal, motif awal itu kan banyak saya kira, tapi saya lihat di pasaran ataupun di TV-TV belum ada yang menggabungkan antara modern dengan tradisional. Itu belum ada. Alhamdulillah kita ada pemikiran seperti itu di kita ini di Gayo ini. Mungkin yang pertama kan gitu. Ini yang pertama untuk bisa ide ini tercapai. Sekarang kami mengembangkan motif baru dengan judul Hai Pasai. Itu kami ambil berdasarkan dari Aceh Utara ini kan Samudra Pasai. Jadi sebenarnya kalau orang luar mungkin bacanya Hai Pasai, kalau kami Hai Pasai. Itu berasal dari kerajaan Pasai. Jadi karena ini memang asal muasal dari kerajaan Samudra Pasai, makanya kami menggunakan motif baru sekarang itu bernama Hai Pasai. Yang kalau filosofinya ini merupakan lambang pintu angin dari relief yang ada di kuburan-kuburan yang ada di baik itu Iskandar Buddha maupun itu dari Ratu Rahnasia. Saya punya sentral tas itu di Kecamatan Muara Batu, Desa Ulemadon. Itu sudah sangat terkenal dan dari zaman dulu juga Ulemadon. Saya di Kabupaten Aceh Utara membuat sentral tas di kecamatan mana, kain di kecamatan mana, tikar di kecamatan mana. Jadi ada sentral untuk setiap pengrajin yang dibina oleh Dekranasda. Supaya apa? Ketika ada pengunjung, ketika ada siapapun yang ingin lihat tidak akan terpencar. Mereka akan tertumpu di satu bidang dan akan tertumpu di satu tempat hingga siapapun yang akan berkunjung, baik itu wisatawan, pengusaha, akan mudah untuk mencari barang yang diinginkan dan tersentral. Tapi quality control tetap di Dekranasda. Karena apa? Saya sangat mengharapkan apapun cerita, kualitas sangat terjamin. Selama ini Dekranasda Kota Lusmawe itu sering melakukan pembinaan ke desa-desa yang sudah kita tunjuk untuk mengikuti event-event seperti di provinsi, yaitu mengikuti acara rakerda ataupun event-event lain. Sekaligus juga kita mengadakan promosi daripada hasil pengrajin ke pasar-pasar pemasaran untuk wilayah Aceh ataupun keluar daerah. Selama ini kita melakukan pembinaan yang berada di Desa Blangcut. Desa Blangcut itu kita lihat selama ini dari masyarakatnya hampir 40% ataupun 30% masyarakat di situ sampai 50%. Rata-rata ibu-ibu rumah tangganya melakukan bordir, menjahit ataupun bordir, sehingga mereka bisa menumbuhkan kinerja hasil dari produksi mereka. Dekranas ini sangat membantu dalam kita usaha bordir ini, mulai dari bantuan manajemen, teknologi, dan bantuan lain-lainnya.